Siapa yang kami persilakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian, mari kita awali pertemuan hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Dan Allah memberi kesehatan kepada kita, memberi kebahagiaan hidup, memanjangkan umur kita, dan memudahkan segala urusan kita, serta melapangkan hati kita. Dan juga kita dukung kepada orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang berfatihah. Sekali hormati itu dalam selebaran yang kemarin sebutkan itu ada salah tulis ya Pak ya. Nanti ya kita ada sedikit koreksinya. Surtika itu pakai tol, tapi itu tertulis pakai tak. Tulis ya. Bapak sekalian, kali ini pertemuan yang terakhir menjelang Ramadan, kita akan menjelaskan sedikit tentang Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah bersabda bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian dengan sebab melihat bulan, dan berlebaranlah kalian dengan sebab melihat bulan. Jadi diawali dengan melihat bulan. Melihat bulan ini bukan berarti setiap saat kita lihat bulan di atas, tidak. Tapi melihat bulan di sini adalah bulan muda. Bulan muda atau hilal yang biasanya muncul di ufuk barat di setiap akhir bulan. Memang pada masyarakat masa lalu itu penghitungan bulan ini paling rumit karena harus memerlukan konsentrasi. Tapi ini adalah yang sebenarnya juga artinya lebih mudah dibanding bulan-bulan matahari. Sementara bulan matahari itu memerlukan satu perhitungan astronomi. Tapi kalau perhitungan bulan berdasarkan peredaran bulan itu bisa kita amati sendiri. Jadi setiap waktu senja kita amati. Kalau ada bulan berarti itu bulan barat. Jadi tidak mungkin ada waktu senja itu ada bulan di ufuk barat selain bulan barat. Ya. Kecuali kalau sudah agak tinggi itu berarti kemarin ya ada bulan. Nah, kalau agak tinggi. Jadi ada beberapa itu biasanya di kalangan masyarakat tertentu itu memegang hal-hal seperti itu. Ada di masyarakat Jawa itu yang berhitung hanya 29-30. Jadi menghitung kalau hari ini 29, bulan depan 30, bulan depan itu 29, 30. Tapi kalau bulan-bulan yang ditentukan seperti bulan Arab itu mungkin bisa 29 kemudian 30. Bisa 30 kemudian 29. Itu tergantung karena bagaimana melihat fenomena alam. Nah, pertama pada saat itu belum dikenal ilmu astronomi, jadi semua itu menghitungnya melalui pandangan mata yang disebut dengan ru'yat. Ru'yat itu adalah pandangan mata. Insya Allah puasa bulan tahun ini itu akan jatuh hari Ahad. Sudah tidak bisa hari Senin, sudah tidak bisa karena hari Ahad. Karena apa? Karena bulan Syaban kelihatannya akan digenapkan menjadi 30 hari. Tapi apakah mungkin terjadi perbedaan awal Ramadan? Mungkin saja terjadi. Mungkin ada yang sudah memulai pada hari Sabtunya yaitu tanggal 28, karena berdasarkan perhitungan astronomi ijtima atau konjungsi itu sudah terjadi pada hari Jumat. Nah, konjungsi pada hari Jumat pukul 17 dari 17 sekitar jam 3 sore. Ketika matahari terbenam, bulan tidak bisa dilihat secara mata telanjang karena kondisi bulan masih di bawah 0 derajat.
Jadi berbalap itu matahari terbenam dulu, walaupun matahari terbenam dulu bulan terakhir, tetapi karena jaraknya begitu dekat tidak bisa terlihat bulan. Walaupun ada jarak sekitar berapa menit, tapi tidak detik, tapi bulan tetap tidak bisa terlihat. Ini hanya bisa menurut hitungan astronomi. Jadi karena itu dalam melihat bulan itu ada 5 pendapat. Ya. Pendapat pertama itu, jika sudah terjadi konjungsi terjadi sebelum itu, maka keesokan harinya sudah dianggap bulan baru. Ini yang bisa ngitung hanya orang-orang ahli astronomi, Pak. Ya. Karena kita tidak bisa melihat kapan terjadi konjungsi, karena konjungsi itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang. Jadi hanya bisa melalui hitungan-hitungan. Yang kedua melihatnya, setelah tadi konjungsi harus ada 1 lebih. Jadi walaupun boleh 0,001 itu dianggap wujud hilal, walaupun sudah lebih. Karena itu menurut pandangan yang kedua ini, atau pandangan pertama, pandangan kedua, dia akan berpuasa pada hari Sabtu. Ya, karena apa? Karena pendapat kedua melihat bahwa karena konjungsi terjadi pada pukul 3, maka hilal sudah ada walaupun bentuk sangat kecil, 0,00 derajat. Pendapat yang kedua. Nah, pendapat ketiga menyatakan bahwa bulan setelah konjungsi harus memiliki ketinggian yang mungkin dilihat. Itu yang disebut imkan ru'yah. Imkan ru'yah berapa? Menurut konversi negara-negara Islam itu di tahun 83 dia hanya bisa dilihat bulan, bisa dilihat telanjang itu setelah 5 derajat. 5 derajat. Kalau tidak 5 derajat belum bisa. Tapi dalam kesepakatan di Indonesia 3 derajat. Kemudian direvisi lagi menjadi 2,5 derajat sudah bisa dianggap imkan ru'yah. Karena kenapa? Karena ada beberapa pengalaman terjadi bahwa pernah bulan dilihat dalam posisi 2,5 derajat. Karena itu kemudian diturunkan imkan ru'yah, standar imkan ru'yah itu menjadi 2,5 derajat. Jadi 1,5 derajat orang tidak perlu melihat bulan lagi, tapi cukup dengan perhitungan itu sudah biasa dianggap besok adalah berpuasa. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Yang keempat, bulan harus sesuai juga dengan ru'yah. Ini yang diikuti oleh beberapa negara. Jadi walaupun dalam hitungan-hitungan kita bulan sudah bisa dilihat, sudah imkan ru'yah, misalnya ketinggiannya sudah 3 derajat, tapi tetap harus ada yang bisa melihat. Nah, karena itu ada namanya beberapa di Kementerian Agama itu dia di bawah ada badan hisab dan ru'yah. Nah, badan hisab dan ru'yah ini dia pekerjaannya hanya menghitung kapan awal bulan, kemudian menghitung jadwal imsakiyah, jadwal sholat, dan kemudian tiap awal bulan selalu mereka melihat apakah terlihat bulan atau tidak sebagai pencocokan dengan kalender. Nah, ini yang paling banyak diikuti. Tapi ini harus sesuai. Misalnya begini, ketinggian bulan itu sudah 2,5 derajat. Kemudian diruyah, nah terlihat, itu namanya sesuai. Soalnya ada pernah bisa saja nanti kejadian awal puasa nanti secara astronomi bulan masih 0 derajat, tapi nanti ada orang yang mengaku bisa melihat dan dia berani disumpah misalnya. Itu di Indonesia ditolak karena dia bertentangan dengan ilmu. Karena bagaimana secara ilmu itu tidak mungkin bisa dilihat, tapi kenapa itu bisa ada orang yang mengaku melihat walaupun dia disumpah, tapi tetap tidak bisa diterima karena tidak mungkin, karena bertentangan dengan ilmu. Ini mengikut pendapat seorang ahli fikih namanya Imam Ibadi. Itu pendapat kelima, dia tidak peduli lagi dengan hisab, tidak peduli lagi dengan astronomi, yang penting dia cukup melihat bulan. Yang pendapat kelima. Jadi pendapat kelima ini hanya diikuti oleh Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi itu sering bertentangan dengan ilmu. Mestinya bulan tidak bisa dilihat, tapi banyak orang bisa menyaksikan bulan itu, maka disumpah. Disumpah, kemudian malam hari diputuskan jadi awal bulan keesokan harinya.
Jadi ada 5 pendapat bagaimana menyikapi awal bulan. Jadi kalau nanti ada orang yang memulai mulai hari Sabtu misalnya, dapat tidak usah kaget, berarti dia mengikuti pendapat pertama dan kedua. Nah, kalau ada orang yang memulai puasa hari Minggu, karena dia mungkin memulai puasa dengan perhitungan yang model 3-4. Ya. Kalau ada orang yang memulai nanti hari Minggu tanpa ada perhitungan hisab, berarti dia mengikuti pendapat yang kedua. Di Arab Saudi kelihatannya akan dimulai pada hari Sabtu. Di Arab Saudi akan pada hari Sabtu. Karena perbedaan jarak kita dengan Arab Saudi 4 jam, kemungkinan bulan akan sedikit lebih tua. Walaupun posisinya sama, tapi sedikit lebih tua dan lebih lama tinggal mungkin ada yang bisa melihat. Kebetulan posisi Mekah ini posisinya juga sangat strategis, yaitu masih ada tulistiwa. Dari tulistiwa sangat memungkinkan untuk menyaksikan bulan baru. Nah, nanti akan berbeda dengan awal bulan Syawal, Lebaran. Tampaknya kita yang akan mulai puasa pada hari Ahad, kita akan berlebaran, kita hanya berpuasa 29 hari. Karena kita akan berlebaran tanggal 28. Jadi tanggal 28 itu kita mengenakan sarung baru, baju baru. Ya. Nah, apakah mungkin berpuasa sampai 30 hari? Bisa saja mungkin. Tapi ini kan berarti gini Pak. Orang yang memulai puasa hari Sabtu, dia otomatis dia akan berlebaran tanggal 28 dan dia sudah puasa 30 hari. Tidak mungkin dia berpuasa 31 hari. Karena menurut perhitungan astronomi juga begitu. Kenapa? Karena konjungsi akhir Ramadan itu terjadi pada tanggal 27 tapi pukul 5 subuh. Pukul 5 subuh. Jadi rentang waktu antara pukul 5 subuh sampai maghrib ada berapa jam itu Pak? Lebih 13 jam. Itu posisi hilal sudah sangat tinggi. Jadi ketika matahari sudah terbenam, bulan masih ada di atasnya. Masih di atasnya. Jadi bulan akan sangat bisa dilihat. Posisi hilal diperhitungkan antara 3 sampai 5 derajat. Nah, 5 derajat itu bisa dilihat di pelabuhan 1, 3 derajat itu bisa dilihat di Sorong dan lain sebagainya. Jadi artinya posisi hilal nanti posisinya itu posisi yang mungkin dilihat, yang mungkin dilihat. Tapi tetap kita dilakukan upaya melihat. Kalau misalnya mendung semua seluruh Indonesia tidak bisa melihat hilal itu, maka ditunda. Maka kita berpuasa 30 hari. Dan saudara-saudara kita yang mendahului puasa pada hari Sabtu, sehari sebelum kita, dia tidak bisa lagi berpuasa sampai 31 hari, dia akan berbeda lebaran. Jadi ada perbedaan lebaran, ada perbedaan awal Ramadan. Ya. Jadi tapi kelihatannya melihat cuaca cerah seperti ini sangat mungkin bisa dilihat hilal sehingga kita bisa berlebaran bersama walaupun puasanya berbeda. Bagaimana posisi kita dalam menghadapi sikap perbedaan itu? Rasulullah bersabda, "Sumu kama tasumun, wa aftiru kama tuftirun," kata Rasulullah. Berpuasalah kalian secara serempak dan berlebaranlah kalian secara serempak. Nah, itu serempak. Sumu kama tasumun, berpuasa sebagaimana kalian berpuasa semuanya. Wa aftiru, dan berlebarannya kama tuftirun, sebagaimana kalian berlebaran semuanya. Jadi Rasulullah ingin kita ini kompak. Nah, kalau zaman Rasulullah itu mudah, karena semua di tangan Rasulullah. Ketika ada orang menyaksikan bulan terlihat, Rasulullah kemudian mengumumkan besok puasa atau besok lebaran, semuanya kompak. Nah, makin hari kemudian setelah maju pengetahuan itu mulai sudah muncul persoalan, ya kan? Setelah muncul ilmu astronomi kemudian berkembang dan lain sebagainya, karena pengetahuan manusia semakin canggih dan sebagainya. Apalagi kata Pak Ari tadi, orang semakin banyak bertanya pada Google dan sebagainya. Itu orang semakin banyak pilihan. Karena itu disadarkan kembali oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa boleh berbeda-beda. Kalau berbeda itu tidak boleh kita berterus terang supaya untuk tidak menunjukkan perbedaan. Ya.
Dulu itu ada di Jakarta, ini ada namanya Guru Mansur. Guru Mansur itu kakeknya Ustaz Yusuf Mansur. Itu termasuk ahli falak Betawi, ahli falak Betawi. Guru Mansur itu di Jabatan 5. Beliau ini muridnya Habib Usman bin Yahya. Jadi Guru Mansur ini termasuk orang ahli astronomi dan selalu berbeda, sering berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi beliau tidak pernah mengumbar secara terus terang. Tapi beliau sudah punya komunitas pengikut. Komunitas pengikut. Jadi dia sebutkan bahwa besok sudah Lebaran. Jadi kalaupun dia takbir, dia tidak pakai pengeras suara, cukup di musolanya. Dan kemudian orang yang percaya pada dia ikut. Orang ikut, tapi tidak terang-terang. Jadi supaya tidak mengganggu. Saya pernah sekali ke masjid beliau, kan Guru Mansur. Saya tidak tahu sekarang apa sudah dirombak, tapi itu ada satu tonggak tentang ahli astronomi asal Betawi. Kalau di Jawa Tengah itu banyak, ada tokoh Muhammadiyah yang ahli hisab itu namanya Jindar At-Tamimi. Profesor Jindar At-Tamimi ini dia mengikuti pendapat yang pertama. Dia kalau sudah ada dia besoknya itu tidak hanya mutlak. Apakah berbeda antara sebagian orang dengan Muhammadiyah? Tidak seperti itu. Jadi di kalangan non Muhammadiyah juga banyak perbedaan seperti itu. Seperti saya ceritakan tadi, Guru Mansur itu adalah sebagian masyarakat tidak berbeda dengan masyarakat Betawi pada saat itu. Begitu juga ada beberapa ahli astronomi yang lain yang memiliki keyakinan berbeda dalam memulai ilmu angkasa. Nah, bagi kita orang yang mengerti hal-hal seperti itu, kita lebih mudah yaitu mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah memiliki perangkat yang cukup kuat. Mengapa? Karena di badan hisab dan ruqyah yang dimiliki oleh pemerintah itu melibatkan semua ormas, semua sektor, semua ormas ada di situ, kecuali Ahmadiyah. Semua ada di situ. Semua ada di situ dan semua memberikan pandangan, semua memberikan hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang sepakat, ada yang tidak. Atau kemudian mereka sepakat semuanya, tapi ada beberapa yang keluar dari kesepakatan itu adalah persoalan-persoalan yang biasa. Dan biasanya kita sebutkan biasanya kalau ada terjadi perbedaan, mari kita menghormati perbedaan. Ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini negara Pancasila. Berbeda dengan di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi. Kalau di Malaysia ada orang berlebaran berbeda, dihukum. Ya, di Arab Saudi juga dihukum. Brunei dihukum karena mereka menetapkan syariat Islam yang menjadikan negara sebagai istilahnya itu panduan. Ulil amri itu menjadi penentu, terutama terkait dengan puasa.